Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Untuk mengawali hari ini, mari kita berdoa bersama. Silahkan Inat pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga doa tersebut dapat memperlancar kita ya pada hari ini. Iya. Apa kabar semuanya? Baik. Siapa yang tidak hadir? Pagi. Hari kenapa? Ada alasan? Tidak tahu. Tidak tahu, tidak ada yang menitip ini surat atau kepada siapa Sinta? Tidak ada menitip surat kan kamu dekat? Tidak ada. Oh, berarti apa ya? Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, hari ini kita tidak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi kita akan menggantinya dengan membaca surat-surat pendek. Ya, kita akan membaca surat Al-Fil. Sudah tahu kan semuanya? Tahu. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Insya Allah kita akan mengganti ya, bukan mengganti sih, iya, jadi berganti-ganti maksudnya. Jadi Indonesia Raya, nanti surat pendek gitu ya. Jadi akan Indonesia Raya, terus kita akan membiasakan untuk membaca surat pendek. Oke. Ibu ada sebuah motivasi. Kalian mau tahu? Ada motivasi begini, bunyinya malu bertanya maka sesat di jalan. Apa? Malu bertanya sesat di jalan. Iya, betul sekali Sinta ya. Tahu artinya malu bertanya maka sesat di jalan? Kalau tidak bertanya tidak tahu jadi sesat. Iya, betul sekali Santi. Ya, maksudnya seperti itu ya. Maksudnya bila kita tidak bertanya maka akan sesat di jalan. Jadi bila kita tidak tahu tentang sesuatu, maka alangkah sebaiknya kita bertanya kepada orang tua, kepada teman, maupun kepada orang lain. Jadi kita akan tahu, ya, kita akan tahu tentang apa yang kita sebelumnya tidak tahu. Misalkan begini, kita mencari alamat, sedangkan kita tidak tahu di mana alamat tersebut, maka kita harus bertanya agar kita menemukan alamatnya, ya. Nah, kalau kita tidak bertanya kepada orang lain, kita tidak akan menemukan alamat itu sampai kapanpun ya. Malah akan jadi tersesat tentunya, jadi kemana gitu, bukan ke alamat yang kita tuju. Seperti itu. Bahkan dalam hidup pun kita harus bertanya kepada orang lain agar hidup kita selalu terarah ya, agar selalu beribadah kepada Allah, agar tidak tersesat. Nah, coba materi yang kemarin apa? Tentang ide pokok. Iya, ide pokok. Coba siapa yang tahu ide pokok itu apa? Ina? Ide pokok adalah apa? Lupa lagi, gak dibaca. Ya. Silakan siapa? Ide pokok adalah masalah utama dalam ucapan. Iya, betul sekali. Ide pokok adalah masalah utama dalam paragraf ya, dalam sebuah misalkan topik atau gitu. Jadi ide pokok adalah kalimat yang menjadi pokok pikirannya. Jadi permasalahan dari apa yang diceritakan begitu. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya? Suka bertanya? Suka kepada siapa? Orang. Kepada orang. Coba menanyakan apa? Coba bisa kita membuat kalimat tanya? Bisa. So, silakan Sinta. Kapan kamu tinggal di sini? Bisa kapan kamu tinggal di sini? Misalkan aku di sini sudah
berapa menit ya, sudah misalkan 5 menit misalkan begitu. Coba siapa lagi? Bagaimana cara membuat kue? Nah, bisa ya, bagaimana cara membuat kue? Nah, itu udah kalimat tanya. Kalimat tanya berarti kalimat yang digunakan untuk bertanya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas kalimat tanya ya, yang memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, mengklasifikasikan informasi yang didapat dari bacaan ke dalam aspek apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Dan terus yang kedua, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari bacaan yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, siapa, bagaimana, mengapa, ya, dan seterusnya. Jadi kita akan membaca teks. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui membaca teks, peserta didik dapat menentukan informasi pada teks bacaan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Jadi melalui bacaan teks kalian diharapkan dapat menentukan informasi apa yang ada di dalam teks tersebut ya. Terus yang kedua, melalui penjelasan guru dan membaca teks, peserta didik dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jadi kalian nanti akan membuat kalimat tanya dengan aspek tadi ya, apa, siapa, begitu. Nah, mungkin itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat yang digunakan untuk bertanya. Ya, kalimat yang digunakan untuk bertanya ya. Jadi kalimat tanya itu kalimat yang digunakan untuk menanyakan tempat, misalnya untuk menanyakan orang, untuk menanyakan waktu boleh, untuk menanyakan tata cara ya, langkah-langkah bagaimana misalkan boleh itu. Nah, apa itu di LKS? Kalimat tanya adalah Susunan kata yang mempunyai gagasan untuk meminta jawaban atau tanggapan dari orang yang ditanya. ya. Jadi kalimat tanya adalah kata-kata yang mempunyai gagasan dan membutuhkan suatu jawaban. Nah, jadi apabila kita menanyakan sesuatu kepada orang lain, maka orang itu harus menjawab. Dan sebaliknya, apabila ada yang bertanya kepada kita, maka kita pun harus menjawab. Nah, misalkan apa kabar? Nah, itu harus dijawab lagi. Kabar saya baik, misalkan gitu. Di mana rumahmu? Rumah saya di misalkan ya. Jadi kita harus menjawab dan orang lain pun harus menjawab. Beda lagi dengan kalimat perintah, itu mah tidak apa-apa, misalkan tidak membutuhkan jawaban, tapi misalkan membutuhkan perbuatan, ya dilakukan dengan perbuatan, misalkan perintah tutup pintu. Nah, misalkan itu. Selanjutnya, kalimat tanya biasanya diawali oleh kata-kata apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Nah, ada 6 ya. Ada 6. Nih. Yang pertama, ada apa? Kata apa biasanya digunakan untuk menanyakan barang, keadaan, boleh, berita, boleh, apa yang terjadi, misalkan itu. Nah, bahasa Inggrisnya itu what ya, what. Dan yang kedua ada siapa untuk menanyakan orang. Nah, jika kita ingin menanyakan orang, maka harus menggunakan kata tanya diawali oleh siapa. Siapa namamu? Nah, gitu. Siapa nama temanmu? Itu. Jangan menggunakan apa ya? Apa temanmu? Ya. Itu salah ya. Nah, kemudian ada kapan. Kapan untuk menanyakan waktu. Nah, misalkan kapan kamu pergi? Nah, saya pergi hari Senin, misalkan ya. Seperti itu. Jadi untuk menanyakan waktu. Tidak boleh digunakan untuk menanyakan alasan ya. Itu salah. Nah, terus selanjutnya ada di mana untuk menanyakan tempat, lokasi ya. Misalkan di mana sekolahmu? Nah, atau di mana alamatmu? Itu boleh alamat saya di jalan misalkan di Alamat Mawar, begitu ya. Untuk menanyakan tempat ya. Kemudian ada mengapa.
Mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Mengapa kamu tidak sekolah? Mengapa kamu pergi ke sana? Nah, karena misalkan saya sakit sehingga saya tidak sekolah, atau saya pergi ke sana karena saya ingin belajar, misalkan begitu ya. Nah, yang terakhir ada bagaimana untuk menanyakan cara, misalkan bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara membuat lukisan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana untuk menanyakan sebuah cara. Nah, ini kata tanya ini biasanya juga disebut dengan 5W 1H. Nah, karena ya dalam bahasa Inggrisnya ya itu disebut 5W 1H karena apa itu bahasa Inggrisnya what. Kemudian siapa disebut bahasa Inggrisnya who ya who. Kemudian ada kapan itu when ya when itu berarti W yang ke tiga. Kemudian ada di mana bahasa Inggrisnya itu where berarti W yang ke 4. Nah, selanjutnya mengapa itu yaitu why yaitu berarti W yang ke 5. Nah, yang terakhir ada bagaimana itu how, bagaimana yaitu H ya, 1H. Jadi W-nya ada 5, H-nya ada 1, how bagaimana. Nah, itu jadi kata tanya ini disebut juga 5W 1H begitu ya. Karena ada 6 ya, berarti begitu. Nah, selanjutnya di sana ada bacaan Dayu dan ikan hias. Ikan hias. Coba baca dulu ya. Baca dulu. Sudah bacanya? Sudah. Nah, apa informasi yang dari teks tersebut? Dayu hias. Hias ya. Nah, apa yang terhadap Dayu? Ikan hias. Nah, di mana Dayu memelihara ikan coba? Di akuarium. Nah, coba lanjutkan apalagi kata tanyanya? Siapa yang memelihara ikan? Tuh, jawabannya apa? Dayu. Kemudian, nah, ini ada jawabannya. Dayu memelihara ikan di akuarium. Coba pertanyaannya apa? Di mana Dayu memelihara ikan hias? Iya, betul. Di mana Dayu memelihara ikan ya. Kemudian apa lagi yang ada di sana? Dayu senang melihat ikan-ikan. Karena apa? Di dalam karena mulutnya terbuka dan menutup. Nah, paham? Baca di sana informasinya. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan meminta kalian untuk membuat kalimat tanya dari berdasarkan teks bacaan Dayu dan ikan hias. Tapi masing-masing akan membuat 2 kata tanya. Nah, namun tidak akan sesuai keinginan. Tapi Ibu akan mengacaknya dengan menggunakan kartu. Kalian harus memilih kartu ini ya. Nah, kalau di dalam kartu ini ada kata siapa, berarti kalian harus membuat kata tanya siapa berdasarkan teks Dayu dan ikan hias. Namun di sini ada 5 kartu, tapi kata tanya itu top 6. Nah, satu kartu berisi 2 kata tanya. Berarti siapa yang beruntung mendapat 1 kartu? Nah, itu dia. Oke. Baiklah, kita akan mulai dari Santi. Kocok dulu ya. Bilang stop. Stop. Nah, silakan. Pilih 2 ya. Iya, itu 2. Tapi kalau itu yuk, silakan.
Coba buka. Apa? Tunjukkan ya. Tunjukkan. Apa? Terus satu lagi. Apa dan mengapa? Ya, mengapa. Silahkan buat. Coba. Apa? Pertanyaannya bagaimana? Apa yang dipelihara oleh Dayu? Nah, apa yang pernah Dayu? Jawabannya? Ikan hias. Iya, betul ya. Dayu memelihara ikan hias. Terus yang kedua selanjutnya. Mengapa? Oh ya, mengapa nih? Silahkan. Mengapa Dayu memelihara ikan? Mengapa Dayu memelihara ikan? Jawabannya? Karena Dayu suka ikan. Dayu suka ikan ya. Oke, selanjutnya. Tinggal ketiga kartu ya. Gang stop. 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 Boleh. Coba dibuka dulu ya. Satu dulu ngambil. Itu karena sudah dua. Tadi ada yang ya. Coba. Coba buka. Oh iya, berarti Ina yang mendapat 2 langsung ya. Oke, coba tunjukkan siapa dan bagaimana. Oke, silakan. Siapa? Siapa yang dipelihara oleh Dayu? Bukan. Apa? Siapa? Bukan. Siapa yang Oke, memelihara coba. ikan? Iya, betul. Siapa yang memelihara ikan ya? Ya. Bukan siapa yang memelihara Dayu. Karena ikan itu merupakan hewan, jadi termasuk benda. Jadi kata tanyanya apa? Tadi apa yang dipelihara oleh Dayu? Nah, kalau Dayu kan orang, berarti tadi menggunakan kata tanya Siapa? siapa ya. Oke. Selanjutnya, Bagaimana? nah, coba bagaimana? Bagaimana Dayu memelihara ikan? Jawabannya? Jawabannya bagaimana Dayu memelihara ikan? Diberi makan. Terus? Membersihkan akuarium. Ya, betul ya. Ya. Dayu memelihara ikan dengan cara memberi makan ikan-ikan, kemudian membersihkannya agar tetap bersih ya. Iya. Ya. Ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar ya. Ya. Kalau siapa itu untuk menanyakan orang ya. Bukan untuk hewan atau benda ya. Iya. Oke, iya nah ya. Pelajari lagi ya. Selanjutnya terakhir Sinta. Oke, karena tinggal 2, berarti ini milik Sinta. Coba. Mana? Oh, di mana? Yang kedua. Kapan? Kapan? Kamu coba. Di mana Dayu memelihara ikan hias? Di mana jawabannya? Di akuarium. Iya, di akuarium. Kemudian, Kapan Dayu membersihkan dan memberi makan ikan hias? Jawabannya, Dayu membersihkan akuarium seminggu sekali. iya Dan betul. memberi makannya setiap hari. Iya betul ya. Jadi Dayu memberi makan ikan itu setiap hari. Ya, setiap hari membersihkan akuarium seminggu sekali. Oke, paham semuanya? Paham. Paham. Baca lagi ya, jangan sampai tertukar, oke? Oke. Nah, selanjutnya di sana ada peta pikiran. Peta ini ada kotak-kotak di sana? Ada? Ada. Nah, coba kalian tadi kan sudah membuat kata tanya, ya. Sekarang coba kata tanya tersebut kalian alihkan, tulis di dalam kotak tersebut. Dalam kotak tersebut. Nah, kotak ini, ya. Coba. Ya. Nah, itu ya tentang cara membuat kalimat tanya. Sudah paham? Paham. Ya. Itu ya. Jadi materi hari ini tentang kalimat tanya.
sudah paham? Sudah. Apa yang dipelajari hari ini? Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah Susunan kata-kata yang mempunyai gagasan untuk meminta jawaban atau tanggapan dari orang yang ditanya. ya, kalimat yang meminta sebuah jawaban. Jadi bila ada orang yang bertanya kepada kita, maka kita harus menjawabnya. Apabila kita bertanya kepada orang lain, maka orang lain juga harus usahakan menjawabnya. Ya, betul. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kalimat tanya? Senang. Senang? Kenapa senang? Karena sangat lucu. Sangat lucu. Apa? Bisa membuat kalimat tanya. Ya, betul sekali ya. Bisa membuat kalimat tanya dengan baik. Jadi kalian sekarang bisa membuat kalimat tanya dengan baik. Jadi jika bertanya kepada orang lain, gunakanlah kalimat tanya. Ya, betul sekali. Nah, jadi kesimpulannya, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya, kalimat yang meminta sebuah jawaban. Nah, ada berapa kata tanya? Ada 6. Tadi ada 6. ya, apa untuk digunakan? Menanyakan sesuatu. Kemudian Siapa untuk menanyakan menanyakan orang? orang. Kemudian Menanyakan tempat. Kemudian menanyakan waktu. Menanyakan waktu. Mengapa untuk menanyakan alasan? Bagaimana untuk menanyakan cara? ya, kalian sudah memahaminya ya, sang lancar. Untuk tugasnya, kalian membuat pertanyaan berdasarkan apa yang ada di rumah kalian. Di kalimat tanya berkaitan dengan apa yang di rumah kalian. Misalkan siapa yang ada di rumahmu, misalkan. Nah, jadi jawab bisa yang ada di rumah saya itu ibu, ayah, misalkan begitu. Di mana letak rumahmu? Letak rumah saya begitu ya. Ya. Nah, sekali lagi ibu, ini ibu mempunyai jawabannya. Coba kalian buat kalimat tanyanya ya. Ruangan ini mempunyai lemari, meja, kursi, misalkan. Nah, coba kalimat tanyanya apa? Apa yang ada di ruangan ini? Di ruangan ini. Ya. Kemudian, contohnya, coba Santi. Ibu mempunyai jawaban yang begini. Ibu pergi ke pasar. Siapa yang pergi? Iya, boleh. Coba kemudian Ina. Aku sudah di sini sejak hari Senin. Nah, yuk kata tanyanya. Kapan kamu ada di Sini. Ya, betul. Kemudian Sinta. Rumahku terletak di Jalan Mawar. Di mana tempat rumahmu? Iya, betul. Bukan tempat rumahmu ya, di mana rumahmu. Cukup itu juga. Ya. Oke, paham? Paham. Ya. Harus perbaiki sedikit-sedikit ya. Nah, kita nanti perbaiki lagi, kita pelajari lagi. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang iklan. Siapa yang tahu iklan? Kalian tahu kan iklan? Nah, iklan suka di TV kan muncul ya. Ada iklan apa saja? Banyak ya. Ya, Coba rumah novel boleh. Coba apa lagi? Apa? Tokopedia. Tokopedia boleh. Apa lagi kamu? Santi? Apa? Apa? Minuman apa? Minuman banyak ya. Ada iklan apa? Makanan, iklan alat rumah, misalkan sampo itu biasa sekali ya iklan. Nah, untuk materi selanjutnya tentang iklan, kalian minggu depan pelajari tentang iklan ya. Boleh misalkan tuliskan apa iklan yang telah kalian lihat, boleh seperti itu. Untuk hari ini cukuplah sekian. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas di rumah, kemudian membantu orang tua ya. Jangan ibadah juga jangan lupa. Nah, materi hari ini cukuplah sekian. Mari kita berdoa bersama. Silakan Ina pimpin. Berdoa mulai.